Pertemuan malam Jumat. Malam itu, Mas Gufron dan temannya, Andika, berjalan-jalan santai di sekitar kampung setelah seharian mereka bekerja. Udara malam terasa sejuk, dengan suara jangkrik yang mengisi kesunyian. Mereka melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan, lampu-lampu jalan yang remang-remang menambah suasana misterius malam itu. Dalam obrolan ringan, mereka saling berbagi cerita tentang impian dan harapan mereka untuk masa depan. Saat melewati sebuah lapangan kecil, tiba-tiba mereka melihat seorang anak perempuan berdiri sendirian di pinggir jalan. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun, dengan wajah pucat dan mata yang terlihat kosong. Dia mengenakan gaun putih yang kotor, seolah baru saja keluar dari sebuah mimpi buruk. Mas Gufron dan Andika saling bertukar pandang, merasakan ketidaknyamanan yang sama. Anak itu tampak tidak wajar, seolah terjebak dalam dunia yang tidak terlihat oleh orang lain. "Apakah kamu melihatnya?" tanya Andika, suaranya bergetar sedikit. "Iya," jawab Gufron, "ayo kita dekati." Mereka berdua melangkah mendekati anak itu, tetapi saat mereka sampai di depannya, anak itu tiba-tiba menghilang. Gufron dan Andika saling menatap dengan kebingungan dan ketakutan. Masa lalu mereka yang penuh tawa seolah sirna seketika. Merasa tidak nyaman, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan berusaha mengabaikan kejadian aneh itu. Setibanya di rumah teman mereka, Ridwansyah, suasana di dalam ruangan terasa ceria. Teman-teman mereka sudah berkumpul, tertawa dan bercerita. Namun, saat Gufron dan Andika masuk, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Ridwansyah dan Rizaldo seolah tidak melihat kehadiran mereka, terus bercanda dan tertawa seolah-olah tidak ada orang lain di ruangan itu. Gufron merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. "Apakah kalian merasa aneh?" tanya Gufron kepada Andika dengan suara pelan. "Ya, sepertinya ada yang tidak beres," jawab Andika, matanya melirik ke arah teman-teman mereka yang tampak tidak peduli. Gufron berusaha menepis rasa khawatirnya dan bergabung dengan mereka. Namun, sepanjang malam, perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Dalam keramaian tersebut, ia menerima pesan singkat di ponselnya. Pesan itu berasal dari Lidianti, seorang teman lama yang jarang berkomunikasi dengannya. "Gufron, aku merasa sangat tidak enak badan. Sepertinya aku tidak akan bertahan lama," tulis Lidianti. Pesan itu membuat jantung Gufron berdegup kencang. Apa yang terjadi pada Lidianti? Ia segera merespons, tetapi tidak mendapatkan balasan. Perasaan cemas menggelayuti pikirannya. Setelah beberapa saat, Gufron merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi keluar rumah, mengambil napas segar. Saat melangkah keluar, angin malam berhembus kencang, membuatnya merinding. Ia menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara bisikan lembut di telinganya, "Jangan pergi, Gufron." Kaget, ia membuka matanya dan melihat 3 sosok berjubah putih berdiri di ujung jalan. Mereka terlihat samar, seolah bagian dari kabut malam. Mas Gufron merasa darahnya membeku. Sosok-sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam keadaan panik, ia hampir menabrak mereka saat berbalik untuk kembali ke rumah Ridwansyah. Gufron berlari menuju rumah, hatinya berdegup kencang. Sesampainya di dalam, ia menceritakan kejadian itu kepada Andika, tetapi Andika hanya menggelengkan kepala, tidak percaya. "Kau terlalu banyak membayangkan, Gufron. Mungkin hanya angin malam yang membuatmu paranoid," ujarnya. Namun Gufron merasa yakin bahwa malam itu ada sesuatu yang tidak biasa. Ketika ia berusaha kembali bergabung dengan teman-temannya, bayangan anak perempuan yang ia lihat sebelumnya muncul lagi dalam ingatannya. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ia merasa bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang menyeramkan. Ketika mereka kembali bercanda dan tertawa, Gufron merasakan bahwa kegelapan telah menyelimuti mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan rasa ingin tahu, Gufron menyadari bahwa malam Jumat ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang sedang mengintai,
dan ia tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Janji kekayaan. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, kehidupan Mas Gufron dan Andika kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, perasaan aneh yang menghantui mereka tidak kunjung hilang. Gufron merasa terjebak antara rasa ingin tahu dan ketakutan, terutama setelah menerima pesan misterius dari Lidianti. Ia berusaha untuk tidak memikirkan kejadian tersebut, tetapi bayangan anak perempuan dan sosok berjubah putih terus menghantuinya. Suatu sore, saat Gufron dan Andika berkumpul di warung kopi di dekat kampung, mereka mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar mereka. Beberapa pria sedang membicarakan tentang praktik pesugihan yang konon dapat memberikan kekayaan dalam waktu singkat. Gufron merasa tertarik, terutama karena ia merasa terdesak oleh keadaan ekonominya yang tidak menentu. Bisnis yang ia jalankan bersama Andika tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan impian mereka untuk sukses tampaknya semakin menjauh. "Gufron, kau pernah dengar tentang pesugihan?" tanya Andika, sambil menyeruput kopi. "Ya, dengar-dengar saja, tapi aku tidak percaya hal seperti itu," jawab Gufron, meskipun di dalam hatinya ada keraguan. Andika mengangguk, "Tapi banyak orang yang berhasil. Mereka bilang, jika kau berani mengambil risiko, kau bisa mendapatkan apa yang kau inginkan." Gufron terdiam, merenungkan perkataan Andika. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang berbahaya, tetapi seiring dengan semakin beratnya beban hidup, dorongan untuk mencari cara cepat menjadi kaya semakin menguat. Dalam benaknya, dia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, mobil baru, rumah yang lebih besar, dan tidak lagi merasa tertekan oleh utang. Keesokan harinya, Gufron dan Andika memutuskan untuk menemui dukun yang dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam hal gaib. Dukun itu tinggal di pinggiran kampung, di sebuah rumah tua yang dikelilingi pepohonan rimbun. Saat mereka tiba, suasana di sekitar rumah terasa aneh, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam. Setelah menunggu beberapa saat, dukun keluar. Dia adalah pria parubaya dengan tatapan tajam dan aura yang menakutkan. "Kau berdua ingin mencari kekayaan?" tanyanya dengan suara berat. Gufron dan Andika saling berpandangan, kemudian mengangguk. "Kami ingin tahu lebih banyak tentang pesugihan." Dukun itu tersenyum tipis, seolah memahami keinginan mereka. "Kekayaan tidak datang tanpa harga. Kau harus siap untuk memberikan sesuatu yang berharga sebagai tumbal," katanya, suaranya bergetar dengan kekuatan gaib. "Apakah tumbalnya harus manusia?" tanya Gufron, merasa sedikit takut. "Tidak selalu. Tumbal bisa berupa barang berharga, atau bisa juga nyawa. Pilihan ada pada kalian," jawab dukun dengan misterius. Mendengar itu, Gufron merasakan mual di perutnya. Namun, dorongan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya mengabaikan rasa takut itu. Ia dan Andika pun sepakat untuk melanjutkan ritual yang akan dilakukan malam hari. Dukun memberi mereka instruksi tentang apa yang harus dilakukan, menyiapkan sesaji, menyalakan lilin, dan membaca mantra khusus. Malam ritual tiba, mereka berdua berkumpul di sebuah tempat yang sepi, di tepi hutan, jauh dari keramaian. Gufron merasakan ketegangan di udara, dan saat mereka mulai melaksanakan ritual, suasana semakin mencekam. Langit gelap dihiasi bulan purnama, menambah nuansa mistis. Dukun memimpin prosesi, dan Gufron hanya mengikuti perintahnya. Saat mereka mulai membaca mantra, angin berhembus kencang, seolah menjadi saksi bisu dari apa yang sedang terjadi. Gufron merasakan getaran di sekelilingnya, seolah ada kekuatan lain yang ikut serta dalam ritual ini. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka sedang berurusan dengan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekayaan. Ketika prosesi hampir selesai, dukun meminta mereka untuk menyebutkan apa yang mereka inginkan. Gufron dengan penuh keyakinan mengucapkan impiannya, "Saya ingin bisnis saya sukses, saya ingin kekayaan yang melimpah." Setelah itu, dukun mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra terakhir. Di saat itu, Gufron merasa seolah dunia di sekitarnya bergetar. Awalnya, tidak ada yang terjadi, tetapi tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari tengah prosesi.
Gufron terpesona, dan saat cahaya itu menghilang, ia merasakan aliran energi yang luar biasa mengalir ke dalam dirinya. Kekayaan mulai mengalir dalam hidupnya. Dalam beberapa hari, bisnis yang sebelumnya sepi mulai ramai. Pelanggan berdatangan, dan keuntungan meroket. Gufron dan Andika tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Mereka merasa seolah terbang, menikmati setiap momen kesuksesan yang tiba-tiba datang. Namun, di balik semua itu, Gufron tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Kadang-kadang, ia mendengar suara gaib di telinganya, dan bayangan anak perempuan yang ia lihat malam itu terus menghantuinya. Andika juga mulai merasakan hal yang sama, tetapi keduanya berusaha menepis kekhawatiran itu demi menikmati keberuntungan yang mereka dapatkan. Saat mereka berkeliling kampung, banyak orang mulai mengenali mereka sebagai pengusaha sukses. Gufron mulai merasa bangga dan sombong atas pencapaian yang diraihnya. Tetapi, di dalam hatinya, ada suara yang terus memperingatkan agar tidak melupakan asal-usulnya, tidak melupakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Kekayaan yang sebelumnya terlihat menggiurkan mulai terasa seperti beban. Gufron merasakan ketidaknyamanan di dalam dirinya, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Keberuntungan yang mereka raih seolah menggantikan semua ketakutan dan kegelapan yang mengintai. Namun, di balik senyuman dan tawa, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang sedang menunggu untuk terungkap. Dengan setiap langkah menuju kesuksesan, Mas Gufron semakin terjerat dalam permainan yang berbahaya, dan ia tidak menyadari bahwa jalan yang ia pilih tidak akan pernah kembali. Kegelapan mulai mendekat, dan konsekuensi dari tindakan mereka akan segera terungkap. Kekayaan dan konsekuensi. Dengan cepat, kehidupan Mas Gufron dan Andika berubah drastis setelah ritual pesugihan yang mereka lakukan. Bisnis yang dulunya sepi kini berkembang pesat, dan mereka menjadi sosok yang dihormati di kampung. Semua orang mulai mengenali nama mereka, menyebut mereka sebagai pengusaha sukses yang berhasil mengubah nasib. Namun, di balik kesuksesan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Gufron merasakan kesenangan yang luar biasa saat melihat bisnisnya berkembang. Ia membeli mobil baru, memperbaiki rumah keluarganya, dan mengadakan pesta besar untuk merayakan keberhasilan mereka. Dalam pikirannya, semua itu adalah buah dari kerja keras dan keberanian mengambil risiko. Namun, seiring dengan keberuntungan yang datang, hal-hal aneh mulai terjadi. Kehidupan mereka yang glamor diwarnai oleh kejadian-kejadian misterius. Gufron mulai mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Dalam mimpinya, ia melihat sosok anak perempuan yang ia temui malam itu. Dalam mimpi, anak itu selalu memanggil namanya, memintanya untuk kembali dan mengingat sesuatu yang penting. Setiap kali ia terbangun, jantungnya berdegup kencang, dan perasaan cemas terus menghantui pikirannya. Andika juga mengalami hal serupa. Suatu malam, saat mereka sedang bercanda di rumah, Andika tiba-tiba terdiam. "Gufron, aku merasa tidak nyaman. Sepertinya ada yang mengawasi kita," katanya, merasakan ketegangan di udara. Gufron berusaha menenangkan Andika. "Mungkin kau hanya lelah. Kita baru saja meraih keberhasilan, jadi wajar jika kita merasa sedikit tertekan," jawabnya, meskipun hatinya juga merasakan hal yang sama. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Suatu malam, ketika Gufron pulang dari suatu pertemuan bisnis, dia melihat bayangan sosok berjubah putih di pinggir jalan. Sosok itu terlihat samar, tetapi Gufron yakin bahwa itu adalah sosok yang sama yang ia lihat sebelumnya. Ketika ia berusaha mendekatinya, sosok itu menghilang, meninggalkan Gufron dengan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Keesokan harinya, Gufron mendapatkan kabar buruk. Teman dekat mereka, Rizaldo, mengalami kecelakaan saat pulang dari pesta yang mereka adakan. Dia tidak hanya mengalami luka parah, tetapi juga mengaku melihat sosok yang sama di jalan sebelum kecelakaan terjadi. Hal ini membuat Gufron dan Andika terkejut dan khawatir. Apakah semua ini ada hubungannya dengan ritual yang mereka lakukan? Mereka mulai mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan dan konsekuensinya. Dalam pencarian itu,
mereka menemukan banyak cerita tragis tentang orang-orang yang terlibat dalam praktik serupa. Banyak yang mendapatkan kekayaan, tetapi pada akhirnya kehilangan segalanya, bahkan nyawa mereka. Gufron merasa mual saat membaca kisah-kisah itu, tetapi dia berusaha meyakinkan diri bahwa mereka tidak akan mengalami hal yang sama. Namun, kenyataan semakin mencekam. Seiring berjalannya waktu, Gufron merasakan perubahan pada dirinya. Dia menjadi lebih mudah marah, dan hubungan dengan teman-temannya mulai memburuk. Andika, yang awalnya bersemangat, kini terlihat lebih cemas dan tertekan. Mereka mulai sering bertengkar, terjebak dalam konflik yang tidak pernah mereka alami sebelumnya. Suatu malam, saat mereka berdua berada di kantor, Gufron mendengar suara bisikan. "Kembalilah, selesaikan apa yang kau mulai." Suara itu terdengar jelas, dan Gufron merasakan ketakutan yang mendalam. Ia melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Saat itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Ketika mereka pulang, Gufron dan Andika memutuskan untuk berbicara tentang semua yang telah terjadi. Di tengah diskusi, Gufron mengungkapkan kekhawatirannya tentang Rizaldo dan apa yang terjadi padanya. "Kita harus melakukan sesuatu, Andika. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan ini," katanya, suaranya bergetar. Andika mengangguk setuju, tetapi dia juga merasa terjebak. "Tapi apa yang bisa kita lakukan? Dukun mengatakan kita harus memberikan tumbal, dan kita sudah melakukannya. Mungkin ini adalah akibatnya," jawabnya, wajahnya tampak muram. Gufron merasa putus asa. Mereka berdua berdiri di ambang kegelapan yang semakin dalam. Kekayaan yang mereka raih seolah menjadi kutukan, dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk memutuskan siklus ini. Di tengah ketegangan, Gufron berusaha mengingat kembali saat-saat bahagia sebelum mereka terjerumus ke dalam dunia mistis ini. Namun, semua itu terasa semakin jauh, seolah-olah ditutupi oleh kabut kelam yang menghantui mereka. Suatu malam, saat Gufron terbangun dari tidurnya, dia melihat bayangan anak perempuan itu berdiri di sudut kamarnya. Matanya yang kosong menatapnya dengan sedih, seolah meminta bantuan. Gufron merasa ketakutan, tetapi di dalam hatinya, dia juga merasakan kepedihan. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Dia mulai menyadari bahwa mereka telah melanggar sesuatu yang sakral, dan sekarang mereka harus membayar harganya. Dengan tekad yang baru, Gufron memutuskan untuk mencari cara untuk menebus kesalahan mereka. Ia mulai mencari informasi tentang cara mengakhiri kutukan ini, berharap menemukan jawaban yang dapat membebaskan mereka dari kegelapan yang semakin mendekat. Namun, ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengungkap lebih banyak kengerian dan penyesalan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, bayangan anak perempuan itu terus mengikuti mereka, menandakan bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan tidak akan pernah terlepas dari konsekuensi yang telah mereka pilih. Dalam pencarian mereka untuk menemukan jalan keluar, Gufron dan Andika harus menghadapi kebenaran pahit tentang kekayaan yang mereka raih dan apa yang sebenarnya telah mereka korbankan. Penyesalan, hari-hari berlalu, dan kegelapan yang menyelimuti hidup Mas Gufron dan Andika semakin pekat. Mereka berdua berusaha mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang telah mereka ciptakan, tetapi semakin mereka mencoba, semakin terjebak mereka dalam permainan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dalam pencarian itu, mereka menemukan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan memiliki konsekuensi yang dalam dan seringkali sangat mengerikan. Suatu malam, Gufron dan Andika memutuskan untuk mengunjungi seorang tua yang dikenal sebagai orang yang bijak dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Mereka berharap bisa mendapatkan pencerahan tentang cara menebus kesalahan mereka. Saat mereka tiba di rumah tua itu, suasana di sekelilingnya terasa mencekam. Pintu kayu tua berderit saat mereka buka, dan aroma dupa memenuhi ruangan. Orang tua itu, yang dikenal dengan sebutan Mbah Sastro, menyambut mereka dengan tatapan tajam. "Kau berdua datang untuk meminta nasihat, iya?" tanyanya, suaranya dalam dan penuh misteri. Gufron dan Andika mengangguk,
dan Gufron mulai menceritakan semua yang telah terjadi, termasuk ritual pesugihan dan konsekuensi yang mereka alami. Setiap kata yang diucapkan Gufron membuatnya merasa semakin tertekan. Mbah Sastro mendengarkan dengan seksama, dan setelah selesai, ia menghela napas panjang. Pesugihan adalah jalan yang berbahaya. Kekayaan yang kau dapatkan tidak datang tanpa harga, dan tumbal yang kau pilih akan kembali kepada kalian dengan cara yang tak terduga, katanya pelan. Gufron merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Kami ingin mengakhiri semua ini, intanya dengan suara penuh harap. Untuk menebus kesalahan, kalian harus mengembalikan apa yang telah kalian ambil dan memberikan tumbal yang sesuai. Ini bukan hanya tentang kekayaan, tetapi tentang jiwa yang terikat pada kesepakatan yang kalian buat, jelas Mbah Sastro. Jadi, kami harus memberikan tumbal lagi. Tanya Andika, suaranya bergetar. Mbah Sastro mengangguk. Tumbal yang tepat. Jika tidak, segala sesuatunya akan semakin memburuk. Anak perempuan yang kau lihat adalah jiwa yang terperangkap. Jika kalian ingin membebaskannya, kalian harus berani menghadapinya. Kata-kata Mbah Sastro mengguncang Gufron dan Andika. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah mengabaikan peringatan yang jelas. Gufron merasa mual ketika memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya lagi, suaranya penuh rasa takut. Kau harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai. Lakukan ritual penebusan dengan tulus dan minta maaf kepada jiwa yang terperangkap. Hanya dengan cara itu, kalian bisa berharap untuk membebaskan diri dari kutukan ini, ujar Mbah Sastro. Setelah meninggalkan rumah Mbah Sastro, Gufron dan Andika merasa cemas dan bingung. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Kegelapan yang mengintai mereka semakin dekat, dan mereka harus berjuang untuk membebaskan diri. Malam berikutnya, mereka pergi ke hutan di mana mereka melakukan ritual pesugihan pertama kali. Suasana di sekitar terasa menakutkan, dengan suara-suara gaib yang bergema di telinga mereka. Gufron dan Andika menyiapkan sesaji dan lilin, berusaha mengingat semua instruksi dari Mbah Sastro. Namun, saat mereka mulai melafalkan mantra, angin berhembus kencang, seolah menolak kehadiran mereka. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba sosok anak perempuan yang mereka lihat sebelumnya muncul di depan mereka. Wajahnya terlihat sedih, dan ia menatap mereka dengan mata yang penuh harapan dan ketakutan. Dalam momen itu, Gufron merasakan kesedihan yang mendalam, seolah ia bisa merasakan penderitaan yang dialami anak itu. Maafkan kami, Gufron berteriak, suara penuh penyesalan. Kami tidak bermaksud untuk mengambil apa yang bukan milik kami. Kami ingin membebaskanmu. Anak perempuan itu tidak menjawab, tetapi tatapannya seolah meminta mereka untuk melanjutkan ritual. Gufron dan Andika melanjutkan mantra, berusaha menyalurkan semua niat baik mereka. Namun, saat mereka mengucapkan kata-kata itu, suasana semakin mencekam. Angin berputar semakin cepat, dan suara bisikan gaib semakin keras. Tiba-tiba, bayangan sosok berjubah putih muncul di sekitar mereka, dan Gufron merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka adalah makhluk yang mengikat jiwa dan kekayaan kepada mereka. Dalam ketakutan, Gufron dan Andika berusaha untuk tetap fokus dan melanjutkan ritual. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka mengucapkan kata-kata terakhir, memohon agar jiwa anak itu dibebaskan. Dalam saat itu, Gufron merasakan aliran energi yang kuat dan mendengar suara tangisan yang memilukan. Kembalikan apa yang kau ambil. Suara itu menggema di telinganya, membuatnya terjatuh. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tengah ritual, dan anak perempuan itu mulai menghilang, meninggalkan jejak cahaya di sekeliling. Gufron merasa seolah ada sesuatu yang terlepas dari dirinya, dan dia tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang benar. Namun, saat cahaya itu menghilang, sosok berjubah putih mendekat, dan Gufron merasakan kegelapan yang menyelimuti mereka. Dalam sekejap, semua terasa hancur. Seketika, Gufron dan Andika terjatuh ke tanah, terjebak dalam kegelapan yang lebih dalam. Ketika mereka terbangun,
mereka berada di tempat yang berbeda. Suasana sekelilingnya gelap dan dingin, dan mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam dimensi lain. Keduanya saling memandang, ketakutan menyelimuti mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka terjebak selamanya dalam kutukan yang mereka ciptakan? Gufron merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam upaya untuk mencari kekayaan, mereka telah mengorbankan lebih dari yang mereka pikirkan. Kegelapan kini bukan hanya menanti mereka, tetapi juga mengikat jiwa mereka pada kesepakatan yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Dalam kegelapan itu, Gufron dan Andika menyadari bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Sekarang, mereka tidak hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa lain yang terperangkap dalam permainan gelap ini. Penyesalan mereka menjadi semakin nyata, dan mereka harus menemukan cara untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Akhir yang tak terduga, dalam kegelapan yang menyesakkan, Mas Gufron dan Andika merasa terjebak dalam dimensi yang asing dan menakutkan. Suara-suara gaib berbisik di telinga mereka, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Mereka berdua berdiri di tengah bayangan, merasakan tekanan dari segala arah, seolah-olah dunia di sekitar mereka ingin menelan mereka hidup-hidup. Disinilah mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya terjebak dalam kutukan, tetapi juga dalam suatu permainan yang lebih besar dari sekadar pesugihan. Gufron, apa yang terjadi? Di mana kita? Tanya Andika, suaranya bergetar. Entahlah, kita harus menemukan jalan keluar, jawab Gufron, berusaha menenangkan hati yang berdegup kencang. Mereka mulai melangkah perlahan, berusaha mencari petunjuk di tengah kegelapan. Dalam perjalanan, mereka melihat sosok-sosok yang tidak jelas, bayangan yang tampak melayang dan berbisik. Di antara bayangan itu, mereka mengenali wajah-wajah yang familiar, teman-teman mereka, termasuk Rizaldo dan Lidianti, yang seolah terperangkap dalam kegelapan ini. Gufron, suara Lidianti memanggil, bantu aku tidak bisa keluar. Gufron merasakan hatinya hancur saat melihat wajah penuh penderitaan Lidianti. Aku minta maaf, Lidianti. Kami tidak bermaksud untuk membuat ini terjadi. Teriaknya, tetapi suara itu hanya teredam oleh kegelapan. Andika menatap Gufron dengan penuh kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkan mereka. Mereka berusaha mendekati sosok-sosok itu, tetapi semakin dekat mereka, semakin sulit untuk bergerak. Kegelapan seolah mengikat mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka telah terjebak dalam kesepakatan yang mengerikan. Di tengah ketakutan itu, Gufron teringat kata-kata Mbah Sastro, untuk menebus kesalahan, mereka harus mengembalikan apa yang telah diambil dan memberikan tumbal yang tepat. Mungkin kita harus kembali ke tempat di mana semua ini dimulai, kata Gufron, mengingat ritual pesugihan yang mereka lakukan. Kita harus menghadapi dukun itu lagi dan meminta bantuan. Tanpa ragu, mereka mulai melangkah semakin dalam ke dalam kegelapan, mengikuti suara hati mereka. Dalam perjalanan, mereka terus mendengar bisikan-bisikan yang menakutkan, tetapi mereka berusaha untuk tidak terpengaruh. Dengan setiap langkah, perasaan penyesalan dan ketakutan semakin mendalam. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat yang familiar, tempat di mana mereka melakukan ritual pertama kali. Di sana, mereka melihat dukun yang sama, berdiri di tengah hutan dengan tatapan yang menakutkan. Sosoknya tampak lebih kuat dalam kegelapan, dan senyumnya terasa dingin. Selamat datang kembali, anak-anak. Apa yang kalian cari? Tanya dukun dengan suara yang menggema. Kami ingin membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk kami sendiri. Gufron menjawab, suaranya tegas meskipun hatinya bergetar. Dukun itu tertawa pelan, dan suaranya terkesan mengintimidasi. Kekayaan yang kau cari datang dengan harga yang harus dibayar. Apakah kau siap untuk membayar? Gufron dan Andika saling berpandangan. Kami siap, kami akan melakukan apapun untuk menebus kesalahan kami, kata Andika dengan penuh tekad. Dukun itu mengangguk, dan suasana di sekitar mereka mulai berubah. Kegelapan bergetar, dan sosok-sosok yang terperangkap mulai mendekat. Gufron merasakan ketakutan yang mendalam,
tetapi ia tahu bahwa mereka harus melawan. Untuk membebaskan jiwa-jiwa ini, kalian harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Apa yang kau pilih? Tanya dukun. Gufron berpikir keras. Dia menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal tanpa mengorbankan sesuatu yang berarti. Kami akan mengorbankan kekayaan yang telah kami peroleh, serunya. Kami tidak ingin hidup dalam ketakutan dan penderitaan ini. Dukun itu tersenyum sinis, seolah terkesan oleh keputusan mereka. Sangat baik. Ingat, keputusan ini tidak bisa diubah. Sekarang, lakukan ritual penebusan. Mereka mengikuti instruksi dukun, menyiapkan sesaji dan meneruskan mantra yang dahulu mereka ucapkan. Gufron merasakan energi yang kuat mengalir di sekelilingnya, dan saat mereka melafalkan kata-kata terakhir, cahaya terang muncul dari tengah prosesi. Dalam momen itu, mereka merasakan beban berat terangkat dari hati mereka, dan sosok-sosok yang terperangkap mulai bergetar. Terima kasih. Suara Lidianti terdengar jelas, dan wajahnya mulai bersinar. Akhirnya, aku bisa pergi. Dalam sekejap, sosok-sosok itu mulai menghilang satu persatu, dan Gufron merasakan kelegaan yang luar biasa. Namun, saat sosok terakhir menghilang, kegelapan di sekitar mereka semakin pekat. Dukun itu tampak marah, dan suara gelap menggema di telinga mereka. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalian telah melanggar aturan. Teriak dukun, suaranya penuh kebencian. Gufron dan Andika merasa terjebak di tengah badai kegelapan. Mereka berusaha melawan, tetapi kegelapan semakin mendekat. Dalam momen penuh ketegangan, mereka menyadari bahwa mereka harus bersatu dan melawan ketakutan terburuk mereka. Jangan takut, Andika, kita bisa melakukannya. Gufron berteriak, dan Andika mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Mereka berdiri berdampingan, menguatkan satu sama lain, dan bersatu dalam niat yang tulus. Dengan penuh keberanian, mereka berteriak, kami tidak akan membiarkan dirimu menghancurkan kami lagi. Kami memilih untuk menjadi bebas. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari dalam diri mereka, membelah kegelapan yang mengelilingi. Dalam momen itu, mereka merasakan kekuatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Cahaya itu mengusir kegelapan, dan dukun itu terhuyung mundur. Tidak, ini tidak mungkin, ia berteriak, sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Dengan suara gemuruh, dunia di sekitar mereka mulai bergetar, dan kegelapan perlahan-lahan memudar. Gufron dan Andika terjatuh ke tanah, terengah-engah. Saat mereka membuka mata, mereka mendapati diri mereka kembali di tempat awal, di tepi hutan, di mana semuanya dimulai. Malam itu, mereka merasakan kelegaan yang mendalam. Meskipun kekayaan yang telah mereka raih hilang, mereka merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Dengan kesadaran baru, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi, tetapi pada hubungan dan cinta yang mereka miliki. Ketika mereka pulang ke kampung, Mas Gufron dan Andika memutuskan untuk membagikan pengalaman mereka kepada orang-orang di sekitar. Mereka ingin mencegah orang lain terjerumus ke dalam jebakan yang sama. Dengan tekad yang baru, mereka berusaha membangun kembali hidup mereka, kali ini dengan cara yang benar. Cerita mereka menjadi pelajaran bagi semua orang di kampung. Kegelapan yang pernah menghantui mereka kini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga diri dari godaan yang bisa merusak jiwa. Dalam perjalanan mereka, Mas Gufron dan Andika belajar bahwa hidup yang sederhana dan penuh makna jauh lebih berharga daripada kekayaan yang datang dengan harga yang harus dibayar. Akhirnya, saat mereka menatap bintang-bintang di langit malam, mereka tahu bahwa mereka telah mendapatkan kembali kebebasan dan harapan. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka siap untuk melangkah ke depan, menyongsong masa depan yang lebih cerah.